Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara mengganti puasa yang sudah lama karena hamil dan menyusui, dan ini berturut-turut berlangsung selama kurang lebih 11 tahun hingga punya anak 5. Dan selama hamil dan menyusui itu saya juga ada puasa, tapi hanya beberapa hari, dan saya meninggalkan karena dan beberapa yang ditinggalkan itu tidak dicatat. Qadarullah, setelah anak kelima lahir, saya selalu merasakan sakit pusing di setiap hari dan kadang badan terasa lemas. Bagaimana cara mengganti puasa tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, pertama kita doakan saudari penanya agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan ibadah puasa di tahun-tahun yang akan datang. Allahumma rabban nas adhhibil ba's washfi anta syafi la syafiya illa ant syifaan la yughadiru saqaman. Ya, perlu diketahui bahwasanya wanita yang hamil atau menyusui itu memiliki 3 kondisi. Yang pertama, dia tidak berpuasa karena kondisi badannya sendiri. Jadi seorang yang hamil atau menyusui kemudian dia tidak berpuasa karena khawatir akan kondisi dirinya sendiri. Dia tidak kuat. Dia lemah karena hamil atau menyusui itu. Maka orang yang seperti ini hukumnya adalah dia dihitung sebagai orang yang sakit. Maka dia wajib untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya dengan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama semuanya ijma untuk kondisi yang pertama ini, seorang wanita yang hamil atau menyusui wajib untuk mengqadha puasanya. Ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang sakit di antara kalian atau bepergian, kemudian dia berbuka puasa atau tidak berpuasa, maka dia wajib untuk mengqadhanya pada hari-hari yang lain. Wanita tersebut khawatir akan kondisi dirinya sendiri. Berarti dia seperti orang yang sakit. Nah, ini adalah permasalahan yang disepakati oleh para ulama. Jadi khilaf tentang wanita yang hamil atau menyusui tidak mencakup kondisi yang pertama ini. Kemudian kondisi yang kedua adalah wanita yang hamil atau menyusui kemudian meninggalkan puasa karena 2 pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan kesehatan dirinya sendiri. Yang kedua, pertimbangan kondisi janin atau bayi yang dia susui. Nah, ini juga hukumnya sama dengan kondisi yang pertama. Para ulama menyepakati bahwasanya orang yang seperti ini wajib untuk mengqadha. Wajib untuk mengqadha hari-hari puasanya. Ya, kenapa? Karena kata mereka taghliban li maslahatil Jadi hukum yang lebih dikuatkan di sini adalah hukum ibunya. Jadi memang ada 2 sebab, ada pertimbangan si ibu, juga ada pertimbangan si janin atau si kecil yang sedang menyusu. Tapi kondisi ibunya lebih dijadikan patokan. Karena dia masih punya pertimbangan kondisi si ibu atau si wanita yang hamil atau menyusui ini, maka dia dianggap seperti orang yang sakit. Maka hukumnya adalah wajib untuk mengqadha. Nah, perbedaan pendapat yang pelik, yang ramai di antara para ahli fiqih dan para ulama, itu terjadi pada kondisi ketiga. Kondisi ketiga adalah ketika seorang yang hamil atau menyusui meninggalkan puasa karena mempertimbangkan kondisi janin dan bayi yang disusuinya. Janin atau bayi yang dia susui. Nah, ini adalah permasalahan yang diperselisihkan dengan sangat hebat oleh para ulama. Ada banyak sekali pendapat dalam permasalahan ini. Jadi khilaf yang panjang dan pelik itu tidak terjadi pada kondisi yang pertama dan kedua. Terjadinya pada kondisi yang ketiga. Nah, di sini sebagian ulama berpendapat hukumnya tetap qadha. Sebagian lagi hukumnya berubah menjadi membayar fidyah. Sebagian lagi berpendapat wajib untuk mengqadha dan membayar fidyah sekaligus. Dan yang lebih kuat Allah Ta'ala alam adalah cukup bagi wanita hamil atau yang menyusui yang dalam kondisi ketiga ini.
yang berada pada kondisi yang ketiga ini, yaitu dia meninggalkan puasa karena pertimbangan janin atau anak yang dia susui. Maka kewajibannya adalah membayar fidyah saja. Membayar fidyah saja, yaitu dengan memberikan makan kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Nah, jadi inilah yang ramai dibahas oleh para ulama dan tidak semua kondisi. Dan dasarnya adalah fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang menjelaskan bahwasanya orang yang hamil atau yang menyusui kewajibannya adalah untuk tut'imani, ya. Keduanya memberi makan kepada orang miskin. Ya, satu orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan wala qadha 'alaihima, dan tidak ada qadha atas keduanya. Jadi ini perlu kita pahami dahulu. Kemudian kita kembali ke pertanyaan, disebutkan bahwasanya saudari penanya ini sudah 11 tahun tidak berpuasa, ya, atau lebih sering tidak berpuasa selama 11 tahun itu. Ada sedikit kadang-kadang dia berpuasa. Nah, ini harus kita kembalikan ke penanya sendiri. Dia tidak berpuasanya karena apa? Apakah karena pertimbangan kesehatan dirinya sendiri, atau pertimbangan janinnya atau anak yang dia susui, atau kedua-duanya? Ini harus dilihat, karena jawabannya tergantung pada kondisi tadi itu, dan masing-masing kondisi memiliki hukum sendiri. Ya, jadi demikian ya. Jika nanti kemudian sekiranya dia meninggalkan puasa karena kekhawatiran akan janin dan anak yang dia susui semata, maka kewajibannya adalah membayar fidyah, ya, sebanyak hari yang dia tinggalkan. Ya, kalau 30 hari selama 11 tahun berarti tinggal dikalikan. Nah, kemudian hari-hari yang sempat dia puasa, dia bisa taksir. Kira-kira mungkin 5 hari setiap bulan Ramadan atau 3 hari setiap bulan Ramadan. Ini ditaksir, nanti dikalikan 11 juga. Jadi kalau tidak ingat persis, maka itu ditaksir, ya, dikalikan 11 bulan, 11 tahun maksud saya. Kemudian itu dipotong berarti. Yang hari-hari yang dia puasa setelah ditaksir tadi itu, dia tidak punya kewajiban untuk membayar fidyahnya. Masih ada aspek lain yang seandainya ibu berada di posisi yang lain, Ustaz, tidak membayar fidyah, bagaimana, Ustaz? Ya, jika berada di kondisi yang lain, jika pertimbangannya adalah kondisi kesehatan ibu itu sendiri, atau dua pertimbangan kesehatan dia juga kesehatan janin bersama-sama, maka seperti yang kita jelaskan tadi, para ulama sepakat bahwasanya kewajibannya adalah mengqadha. Jadi mengqadha hari-hari yang ditinggalkan selama 11 tahun itu dan semampunya, ya. Para ulama menjelaskan, ya, qadha ini dilakukan semampunya, ya, bisa dibagi-bagi, ya, setiap bulan, ya, kalau sudah senggang nanti, ya, kalau sekarang masih menyusui, masih hamil lagi misalnya, masih belum kuat, bisa diundur, ya, bisa diundur ke bulan setelahnya, ke tahun setelahnya, tidak masalah, ya, dan tidak berganti ke fidyah kecuali kalau ahli mengatakan bahwasanya dia tidak mungkin sembuh, misalnya sakit kronis atau yang semacamnya, maka baru saat itu berpindah menjadi membayar fidyah. Adapun selagi dia masih sehat, ada harapan untuk bisa menjalankan qadha puasa ini pada tahun-tahun yang akan datang, maka kewajibannya tetap membayar qadha. Plus satu lagi yaitu membayar fidyah yang lain, yaitu fidyah karena terlambat membayar utang puasa. Nah, jadi kalau ada seseorang yang punya utang puasa kemudian dia tanpa uzur, ya, kalau tanpa uzur dia tidak mengqadha puasanya sampai datang Ramadan yang setelahnya, dia juga punya kewajiban untuk membayar fidyah yang lain. Fidyah yang lain yaitu karena keterlambatan dia membayar utang puasa ini, yaitu dengan memberi makan kepada satu orang miskin 1 hari untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Namun ini jika dilakukan tanpa uzur. Adapun mereka yang punya uzur seperti hamil atau menyusui dalam kasus ibu yang bertanya, maka ini tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah yang lain, ya. Jadi permasalahan ini kita kembalikan kepada penanya untuk melihat kondisi dia seperti kondisi yang mana. Nah, untuk kemudian nanti diterapkan kaidah yang sudah kami sebutkan tadi itu pada kasus yang dihadapi oleh saudari penanya langsung. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Semoga jawaban dari Ustadz dapat memberikan solusi untuk Ibu Yanti yang bertanya dari Sumatera Barat.